Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanendra dengan NIM 24 10 10 10 83 dan teman sekelompok saya yaitu Herman Sutanto dengan NIM 24 10 10 10 64. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir dari tugas algoritma dan pemrograman 2 kami. Di mana bisa kita lihat jika kami mendapatkan proyek akhir yaitu membuat sebuah karya atau karya seni yang berupa program komputer dengan tema bebas, lalu programnya dapat berupa program bisnis konsol menggunakan bahasa Python, atau dapat menggunakan GUI, menggunakan TK-Inter, atau dapat memanfaatkan Canvas untuk menggambar bebas. Lalu sebisa mungkin menggunakan library atau modul yang standar, tidak memerlukan instalasi modul eksternal menggunakan pip, dapat dijalankan di komputer apapun yang sudah terinstall fitur standar dengan program minimal terdiri dari 100 baris kode. Langsung saja saya ke program yang sudah kami buat. Jadi ini merupakan program yang sudah saya buat dan teman saya buat, di mana program ini merupakan program tentang penggambaran rasi bintang. Rasi bintang sendiri, seperti yang kita tahu, merupakan sekumpulan bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus. Rasi bintang setiap tahunnya terdiri 12, yaitu ada Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, dan Capricorn. Nah, dalam program ini kami memiliki tujuan untuk agar memudahkan pengguna dalam pencarian rasi bintang berdasarkan tanggal dan bulan, serta menjadikan para pengguna mengetahui bentuk dari 12 rasi bintang yang terjadi sepanjang tahun dengan melihat gambar dalam format TK-Inter ini. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu mungkin bisa langsung saja masuk ke dalam programnya. Di sini yang pertama kita, itu yang untuk line 1 itu harus ada ya. Untuk mungkin konteks itu kita mengimport line import TK-Inter Azteca sebagai importan dari library untuk mengeluarkan Canvas nantinya atau Windows yang digunakan untuk menampilkan GUI dalam menggambar rasi bintang. Lalu untuk yang selanjutnya line 3 itu ada print UAS untuk menentukan judulnya UAS. Lalu line selanjutnya ada 4, 5, 6, 7 itu sebagai bahan-bahan dasar ya ketika kita ingin membuat window. Nah, di situ kita membutuhkan window tk.tk untuk memanggil fungsinya, lalu dengan memberikan judul nama window-nya rasi bintang. Lalu kita membuat kanvasnya dengan ukuran 1000 x 500 lalu pixel, lalu kita membuat warna kanvasnya di kami membuat background warna kanvas dengan menggunakan gambar kotak biasa ya. Jadi kita membuat kotak di belakang di kanvasnya dengan ukuran yang sama dan agar menutupi seluruh kanvas. Ini menjadi background dikarenakan ini yang digambar duluan sebelum fungsi yang akan dipanggil nantinya. Jadi akan berada di belakang bagian kanvas. Maksudnya di belakang rasi bintangnya nanti. Lalu untuk line selanjutnya kita memasukkan cnv.tag. Lalu selanjutnya kita membuat dictionary inidik. Nanti di situ akan membuat list inidik. Di situ terdapat input isian berupa dictionary, isi koordinat yang digunakan untuk menentukan titik nomor berapa. Habis itu menentukan koordinatnya di titik X dan Y-nya. Misalnya titik 1 ada di X 100 dan Y-nya 200 seperti itu. Ini masuk ke list inidik. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dengan nama fungsi. Jadi di situ kita memerlukan importan titik yang nanti akan ada di bawah di setiap kondisi. Jadi misalnya kita masukkan tanggal 17 Desember nanti akan muncul Sagittarius itu diambil dari titiknya. Jadi ketika kondisinya sudah terpenuhi, itu ada importan titik untuk Sagittarius itu titiknya di mana saja, dimasuk ke situ.
Lalu titik itu masuk ke bagian looping di bawahnya fungsi ini, di dalamnya fungsi ada looping for i in range line titik, jadi setiap panjangnya titik itu di looping di line 12 nanti setiap berdasarkan for i in range itu setiap loopingan itu nanti akan menambahkan data di titik tadi yang seperti saya bilang dictionary di list titik dengan nama titik 1 koordinatnya X berapa, Y berapa. Nanti ini digunakan untuk mengoreksi nanti ya. Inedik ini digunakan untuk mengoreksi, jadi ketika untuk agar penggambaran titiknya lebih akurat. Lalu untuk yang selanjutnya line 13 dan 14 ini digunakan untuk memasukkan titik X dan Y. Dan ini berbentuk list ya, jadi data yang dimasukkan ini berbentuk list ya. Dari titik ini, variabel titik yang dimasukkan ke fungsi titik ini, di fungsi ini berbentuk list, nanti akan isinya ada X, Y, dimasukkan ke line 13, 14 ini. Masukkan di line 15, 16 ini lewat line 13, 14. Ketika sudah dikonversi, titik X sama Y-nya masuk ke variabel titik, nanti akan tercatat datanya. Setelah itu, kita langsung menggambar bagian ovalnya dengan ukuran itu 20 kali 20 ya, di situ dengan dikurangi 10, ditambah 10 kali 20, ke kanan 10, ke kiri 10. Lalu dengan warnaan kuning, setiap lingkaran itu warnanya kuning. Lalu yang selanjutnya untuk line 18 ini digunakan untuk mengoreksi ketika ada agar titik menjadi lebih akurat, titik nomor berapa gitu. Untuk menamai titiknya lah intinya. Lalu yang selanjutnya untuk line 19 ini ada fungsi lagi, fungsi nama rasi, digunakan untuk menamai rasi bintang yang sudah digambar. Jadi di sini saya menulis hurufnya, menulis katanya berada di sebelah kiri, koordinatnya 100 kali 250, sebelah kiri, lalu tengah, kiri tengah, bagian tengah. Dengan teksnya itu sesuai dengan nama dari rasi bintang yang ada di bawah nanti, di kondisi di bawah nanti dengan isian warna putih dengan menggunakan font Poppin dan juga ukurannya 25. Lalu yang selanjutnya ada fungsi nomor 2, di sini fungsi garis, yaitu fungsi untuk menggambar garis dengan inputan garis. Inputannya sama ya, berupa list seperti di fungsi nomor 10, line nomor 10 berupa list juga. Tapi nanti ini aksesnya nanti dari ini ya, dari variabel inedik, list inedik, dan di mana isinya itu dictionary, jadi kan nanti ada tulisan jadi kembali dari situ. Nah, jadi loopingan ini mengambil dari list garis dengan berdasarkan panjang dari list garis. Di dalamnya itu ada seperti misalnya koordinat 1, koordinat 2 dengan nama bintang 1, bintang 2, titik 1, titik 2 itu maksudnya. Nah, lalu untuk line 27 sampai 30 ini digunakan untuk menggambar asal sama akhirnya, titik asal sama titik akhirnya. Jadi misalnya X1, Y1 itu titik asal, X2, Y2 itu titik akhir. Diambil dari variabel identik. Lalu yang selanjutnya line 32 ini untuk mengeksekusi gambarnya, mengeksekusi garisnya. Jadi dieksekusi di sini dengan garis berwarna putih dengan lebarnya 3 pixel. Lalu yang selanjutnya di bawahnya ada fungsi info atau tambahan ya. Tambahan dari untuk mengisi nomor bulan, nama bulan maksudnya. Jadi ada tanggal nama bulan seperti itu. Jadi setiap setiap inputan nanti setiap masukan nanti akan muncul tanggalnya ya, nama bulannya. Terus yang lain 34 itu untuk eksekusi. Eksekusinya sama seperti biasa, seperti teks di atasnya ya. Kita ngatur koordinatnya, lalu masukkan teksnya. Teksnya itu pakai variabel tanggal nanti ada di bawah. Lalu selanjutnya ada variabel nama bulan ada di bawah juga, dan kita masukkan tahun. Tahunnya ini kita masukkan sendiri di sini. Jadi nggak bisa diganti. Nah, untuk line 34, lalu fill-nya warna putih dan font Poppin dan ukuran 25. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk line ke-35, di mana di situ ada print tulisan, yaitu selamat datang di program info rasi bintang. Selanjutnya yaitu pada line 36 ada perintah print untuk opsi 1, ingin mengetahui rasi pada tahun 2022. Lalu pada opsi yang kedua yaitu ingin mengetahui seluruh tanggal rasi bintang. Lalu di sini line ke-7 ada inputan variabel pilihan, di mana
untuk memasukkan menu, pemilihan menu, lalu jika pilihannya sama dengan 1, maka yang muncul akan masukkan tanggal, input masukkan tanggal, dan memasukkan bulan dalam bentuk angka dalam format integer. Lalu di sini jika bulan 1 maka akan tertulis Januari, lalu jika bulan 2 Februari, lalu jika bulan 3 Maret, 4 April, jika 5 Mei, 6 Juni, 7 Juli, 8 Agustus, 9 September, 10 Oktober, dan 11 November, dan 12 Desember. Lalu di sini ada untuk bagian rasi bintangnya, di mana jika rasi bintang untuk rasi bintang Aquarius, yaitu jika tanggal di antara tanggal 16 sampai 29 pada bulan Februari, atau tanggal di antara tanggal 1 sampai 11 pada bulan Maret, maka akan diberi nama Aquarius dengan titik sebagai berikut. Jadi di sini merupakan titik-titik untuk membuat rasi bintang Aquarius, di mana titik pertama di sini ada ini bagian bagian ini, lalu titik 2, titik 3, 4, dan seterusnya, di mana untuk menyambungkan semua titik-titik ini menggunakan garis 1,2 dan seterusnya. Kemudian ini merupakan fungsi di mana memasukkan variabel titik ke dalam fungsi-fungsi, lalu memasukkan garis kepada fungsi 2, dan selanjutnya yaitu memasukkan nama dari rasi bintang yaitu Aquarius ke dalam fungsi nama rasi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada Aries, di mana tanggalnya yaitu antara tanggal 19 sampai dengan 31 April atau tanggal 1 sampai 13 Mei. Di mana titiknya sebagai berikut, ini titik 1, 2, 3, 4, dan ini merupakan garis untuk menyambungkan rasi-rasi bintang tersebut. Lalu di sini merupakan variabel dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi, variabel titik, kemudian variabel garis dimasukkan ke dalam fungsi 2, kemudian nama dimasukkan ke nama rasi, yaitu Aries. Lalu yang ketiga ada Cancer, tanggal 21 sampai 31 Juli, atau 1 sampai 9 September, jadi Agustus, maaf. Diberi nama rasi bintang Cancer. Di sini merupakan titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini merupakan garis yang menyambungkan dari titik-titik tadi. Di sini merupakan line 19 digunakan untuk masukkan variabel titik ke fungsi-fungsi, kemudian masukkan variabel garis ke fungsi 2, dan kemudian memasukkan nama ke dalam fungsi nama rasi. Kemudian di sini yang ketiga Capricorn, di mana pada tanggal 19 sampai 31 Januari atau 1 sampai 15 Februari. Kemudian di sini ada fungsi memberi nama Capricorn, lalu di sini merupakan titik-titiknya. Kemudian di sini garis untuk menghubungkan antara titik. Kemudian di sini untuk memasukkan variabel ke dalam fungsi-fungsi. Lalu selanjutnya Gemini antara tanggal 20 sampai 31 bulan Juni atau tanggal 1 sampai 20 bulan Juli. Akan diberi nama Gemini. Kemudian line 125 merupakan titik-titik dari rasi bintang Gemini, lalu di sini bukan garis 1, 2, 3, dan seterusnya, digunakan untuk menghubungkan dari titik-titik di atas. Kemudian di sini merupakan line 127 digunakan untuk memasukkan variabel titik ke dalam fungsi yang ada, di mana titik ke dalam variabel fungsi-fungsi, garis ke fungsi 2, nama ke nama rasi. Selanjutnya begitu dengan seterusnya, di mana di sini ada rasi bintang Leo, Libra, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Virgo. Kemudian di sini merupakan jika pengguna memilih opsi 2, maka yang keluar adalah sebagai berikut. Ini merupakan list-list dari rasi bintang. Di sini kemudian kita membuat grid text di mana tulisannya yaitu seluruh rasi bintang dengan warna putih, kemudian menggunakan popin dengan ukuran tersebut. Kemudian
Sini for i in ring, selain list bintang, kemudian kita mengprint list bintang. Itu disebut dengan read text list bintang, yaitu ukuran seperti pada program ini. Kemudian langsung saja kita coba untuk menjalankan program. Jadi di sini kita memilih sebagai contoh memilih API 1, lalu kita memilih tanggal 29, kemudian kita ingin bulan November, bulan 11, maka akan muncul gambar seperti ini, di mana ini merupakan bentuk dari Scorpio, rasi bintang Scorpio. Begitupun jika kita ingin mencoba menggunakan tanggal lain, misal kita masukkan tanggal 1 bulan 1, maka yang akan muncul yaitu rasi bintang Sagittarius. Di sini juga diberi tulisan 1 Januari 2022 dan juga nama rasi bintangnya yaitu Sagittarius. Seperti ini bentuk dari rasi bintang Sagittarius. Kemudian jika kita memilih opsi yang kedua, maka nantinya kita akan mendapat informasi tentang tanggal-tanggal rasi bintang, itu juga akan terus dikaitkan. Kemudian jika ingin melihat keseluruhan rasi bintang, saya sudah menaruh contohnya di dalam Word. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari rasi bintang yang dibuat oleh program kami, di mana ini merupakan contoh dari Aquarius, ini Aries, Capricorn, kemudian Cancer, kemudian ini Gemini, Leo, Libra, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Virgo, dan Taurus. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.